Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Terima kasih atas berkah yang Allah limpahkan kepada kita hari ini sehingga majelis pengajian Perancis kembali aktif setelah libur panjang. Semoga teman-teman sehat walafiat ya, dapat mengikuti awal sampai akhir nanti. Selamat datang juga kepada Ustadz Aep Mahadamang Ustadz. Alhamdulillah, Pangestu damang Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Ustadz. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman. Semoga salawat dan salam kita ini dapat memberikan syafaat kita kelak di yaumil kiamah. Semoga juga Allah memberikan kesempatan kita satu jannah dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mari kita bersama-sama kita buka kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah limpahkan kelancaran ya Ustadz, dan Allah mampukan kita menyerap, meneladani apa-apa yang nanti Ustadz utarakan. Baiklah Ustadz, mari kita buka kajian kita yang hari ini mengambil tema hubud dunia, mencintai dunia secara berlebihan. Ini temanya ini banget Ustadz, relate banget dengan keadaan dunia. Bukan hanya di Indonesia Ustadz, demo-demo besar ini juga ada kehidupan juga yang dipertontonkan. Kalau dulu kita nggak tahu Ustadz tetangga kita punya apa, orang di belahan dunia lain punya apa. Sekarang sudah ada media sosial, bisa pamer, kita bisa memantau apa-apa yang orang punya gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat MPP, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, perlindungannya kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa lama ya kita istirahat sejenak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan September kita bisa bersama-sama kembali melalui media ini. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan senantiasa kita dapatkan sehingga kita termasuk orang-orang yang selain beriman juga gemar beramal soleh ataupun beramal kebaikan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah melalui refresh liburan bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang yang kita sayangi, alhamdulillah tentunya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama saling berbagi kembali dalam rangka menuai kebaikan. Dan tema kita kali ini sebagaimana yang Mbak Berta sampaikan, sesuai sekali dengan kehidupan kita, karena memang kita berada di kehidupan fase yang ketiga, ya, setelah kita semua berada di alam arwah, kemudian alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia. Dan tentunya perjalanan kita menuju akhirat itu masih panjang, ya, masih sangat panjang, ya. Maka bagaimana kita mensikapi kehidupan di dunia ini, tentunya
dunia adalah sebagai tempat kita yang sekarang, dan yang perlu kita ingat, kita di sini tidak selamanya. Nah, kita di sini adalah hanya sebentar. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, mungkin di antara kita sekarang ada yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, ataupun lebih, ataupun kurang. Ya, kalau kita kalkulasikan di dalam Al-Quran, ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan bahwa di dalam surat Al-Hajj itu Allah menyebutkan wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Jadi satu hari menurut perhitungan Allah itu wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanah, sama dengan 1000 tahun. Ya. Padahal dalam berbagai riwayat disebutkan nanti setiap fase di akhirat itu, ya, satu harinya lama sekali. Ya, maka gambaran di dalam Al-Quran, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kita mungkin yang sekarang hidup 40 tahun, 50 tahun, saya kira merasa sudah lama gitu kan. Dan tidak ada yang jarang yang hidup sampai 1000 tahun. Nah, maka saya coba dulu menghitung, mengkalkulasikan dengan rata-rata umurnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kan disebutkan kisaran 60 tahun. Ya, baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad juga sekitar 63 tahun. 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sekitar 63 tahun. Dan kita umatnya tentunya tidak jauh dari itu. Ketika kita hitung bagaimana 1000 tahun itu dihitung dengan kebanyakan rata-rata umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekitar 60 tahunan, maka kisaran hidup kita itu sekitar 1,5 jam. Nah, 1,5 jam dari 24 jam sehari semalam. Kan tidak lama gitu kan. Ya, maka disebutkan di dalam Al-Quran juga bahwa ketika ditanya nanti berapa lama kamu hidup di dunia, kam labithum fil ardi adada sinin, kam labithum fil ardi adada sinin, qala kam labithum fil ardi yauman aw ba'da yaum. Ya, disebutkan bahwa kamu hidup di dunia itu berapa tahun? Dijawab bahwa sebenarnya kamu hidup di dunia yauman aw ba'da yaum. Ya, satu hari atau ya sebagian hari. Ya, sebagian hari kan tadi 1,5 jam itu bagian daripada hari gitu. Nah, kalau kita hitung memang dari 1000 tahun itu, kemudian rata-rata umat Kanjeng Nabi Muhammad sekitar 60 tahunan gitu kan. Ya, maka yang lebih dari 63 tahun atau yang sudah lebih daripada 60 tahun bersyukur, itu bonus gitu kan, bonus dari Allah. Ya, baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita mensikapi usia yang sebentar ini sebenarnya? Ya, sekitar 1,5 jam kalau dibandingkan dari 24 jam itu kan sebentar. Ya, setengah hari saja tidak, ataupun seperempat hari saja tidak. Nah, maka izinkan kami menampilkan gambar hubud dunia. Ya, baik. Bisa nampak mungkin ya, Mbak Berta dan semuanya? Suara Nampak jelas, saya Ustaz. ya, suara Suara juga jelas. kedengaran jelas. Ya. Iya, suara juga alhamdulillah. Baik, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hubud dunia artinya mencintai dunia. Dan secara berlebihan, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Ya, apapun yang berlebihan tidak baik. Terlebih dunia, ya, hubud dunia, mencintai dunia secara berlebihan. Kecuali ada dalam salah satu ayat itu di dalam Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu begitu amat cintanya kepada Allah. Nah, kalau mencintai Allah berlebihan, itu hebat gitu kan. Nah, selain itu, mencintai Allah dan Rasul. Ya. Nah, kemudian ketika mencintai dunia, terlalu berlebihan, disebut dengan hubbud dunia. Nah, baik kita awali lawan daripada dunia ataupun sekarang yang kita huni adalah dunia, ya. Bagaimana kita mensikapi dunia ini? Tentunya nanti ada akhirat. Nah, maka kita coba
menelaah beberapa keterangan yang berkaitan dengan akhirat, ya, akhirat dan dunia. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu disebutkan bahwa akhirat itu adalah tujuan dan dunia secukupnya saja, gitu kan. Kalau dalam Al-Quran bahasanya adalah jangan lupa, ya. Bahasanya cuma itu, gitu kan. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya secukupnya saja. Walaupun bahasa cukup itu ketika kita mengucapkan ataupun menyampaikan dia adalah orang yang berkecukupan, ya itu sudah beda lagi maknanya. Nah, jadi akhirat itu adalah tujuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Jadi tujuan itu adalah darul akhir, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa, kamu itu berada di dunia. Ya, secukupnya saja. Ya, ayat selanjutnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Ya. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ketika ada korelasinya, ada hubungannya, memang dunia ini adalah rusak. Ya, tidak selamanya gitu. Nah, maka akhirat adalah tujuan kita, dan karena kita berada di dunia, ya dunia ini secukupnya saja. Ya, tujuan utamanya adalah akhirat. Maka ayat ini menggambarkan isyarat kepada kita bagaimana yang menjadi tujuan utama adalah akhirat. Ya, yang pertama disebutkan adalah darul akhir. Ya, kehidupan dunia hanya secukupnya saja. Bagaimana kita dijadikan dunia ini sebagai bekal. Nah, selanjutnya, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kehidupan akhirat itu adalah lebih baik. Berarti dunia tidak lebih baik daripada akhirat. Ya, karena akhirat adalah lebih baik. Ini salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-An'am, ataupun dalam juz 30 yang sudah pada hafal, dalam surat Al-A'la itu kan ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kemudian dalam ayat ini adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan ataupun dan senda gurau. Waladarul akhiratu khair. Sedangkan negeri akhirat itu adalah lebih baik. Khair. Sungguh lebih baik. Lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya, diakhiri dengan sebuah pertanyaan bahwa ini harus menjadi perhatian kita, bahwa kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan karena akhirat adalah khairun, itu lebih baik. Ya, tentunya ketika kita mengetahui bahwa akhirat lebih baik, kita akan berjuang menuju sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang tidak lebih baik. Nah, maka dari beberapa ayat ini kita menyimpulkan dan sebagai isyarat bahwa kehidupan akhirat jauh lebih kita perhatikan. Dan karena kita berada di dunia, maka dunia ini harus dijadikan sebagai wasilah untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, karena tadi ketika dihitung memang di dunia tidak lama. Ya, jadi waladarul akhiratu khair. Kehidupan akhirat ini lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Nah, ketika kita memahami ini, meyakini ini, maka tentunya kita berada di dunia, menggunakan dunia ini tadi secukupnya, dan kemudian untuk
meraih ridho Allah, untuk supaya akhirat kita itu lebih diperhatikan. Dan orang-orang yang memperhatikan kehidupan akhirat, dalam hadis Rasul itu disebut orang yang cerdas. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasul menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu bukan semata-mata hanya orang yang pintar berbagai pelajaran di sekolah ataupun di tempat pembelajaran dan mendapatkan nilai yang tinggi ataupun yang bagus. Di dalam keterangan hadis ini disebutkan bahwa jauh lebih daripada itu, Rasul menyebutkan bahwa orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah siapa yang dapat menundukkan hawa nafsunya, al-qayyisu man dana nafsahu, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal di dunia ini untuk kehidupan nanti setelah kematian, yaitu akhirat. Ya. Jadi kita berada di fase yang ketiga setelah alam arwah, kemudian alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia. Bagaimana menjadikan dunia kita untuk akhirat kita. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, bagaimana sih hakikat kehidupan dunia? Ya, memang di dalam Al-Quran, di berbagai ayat disebutkan ya bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Nah, maka bagaimana kita mensikapi permainan ini? Ya, bukan main-main, permainan. Ya, permainan itu ada ketentuannya. Seperti halnya permainan sepak bola, ada waktunya, ya, ada yang mengatur. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam permainan itu harus ditaati. Karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan, ya nanti tidak masuk dalam kategori permainan yang disahkan gitu kan. Nah, maka ada ketentuannya kehidupan ini. Dunia, annamal hayatu dunya, i'lamu, dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ya, jadi permainan ada ketentuannya, dan ada kalanya ketika permainan tidak sungguh-sungguh, jadi main-main nanti gitu kan. Kelengahan, walahun, wazinah, dan juga perhiasan. Ya. Watafakhurum bainakum, kemudian bermegah-megahan. Ya, bisa kita rasakan. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dan juga berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Ya, ini hakikat kehidupan dunia dalam Al-Quran surat Al-Hadid, dan di ayat-ayat lain yang senada juga seperti ini. Ya, perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras, serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun. Ya. Kemudian perumpamaannya seperti hujan yang lebat, yang menyebabkan dengan hujan itu tumbuh subur dan membuat kagum para petani karena subur tanamannya. Bahkan berbuah kemudian menguning, tetapi dalam sekejap ya itu semua hilang, hancur. Nah, itulah gambaran kehidupan dunia. Jadi isinya adalah permainan, kelengahan, perhiasan, saling bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan keturunan. Dan dimisalkan seperti
sebuah hujan yang menyegarkan dan membuat tumbuh berbagai pepohonan, kemudian banyak buahnya, kemudian hilang, hancur. Itulah gambar kehidupan dunia. Ya, berarti kehidupan dunia itu sementara dan tidak kekal, walaupun membuat kita takjub, gitu kan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah hakikat bagaimana kehidupan dunia yang kita rasakan dan di dunia ini yang kita diami. Nah, maka karakteristik dunia itu dari ayat yang tadi bahwa dunia itu sementara dan fana. Dunia tempat ujian dan fata morgana, tempat persinggahan. Nah, maka ada ungkapan yang disampaikan, dunia itu kalau dikejar pasti dapat. Kalaupun dapat, pasti sedikit. Kalaupun dapat banyak, pasti tidak puas. Kalaupun puas, pasti hanya sebentar. Nah, jadi kata kuncinya dapat, sedikit, tidak puas, dan sebentar. Nah, itulah dunia. Ya, jadi kalaupun dapat sedikit, kalaupun dapat banyak tidak puas, kalaupun puas hanya sebentar. Ya, sementara dan fana. Itulah karakteristik dunia. Kehidupan dunia sangatlah singkat. Ya, tadi kalau dihitung sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi sebentar. Maka dalam berbagai ayat kita menemukan bahwa akhirat itu adalah khalidina fiha abada. Kekal selamanya. Tidak ada ujungnya. Ya. Maka siapa di antara kita yang merasa kesusahan di dunia ini, bersabarlah. Karena dunia ini tidak lama. Kalaupun sakit, nanti ada sembuhnya. Ya. Kalaupun merasa berkekurangan, nanti berkecukupan. Nah, jadi dunia itu sementara dan fana. Dan tentunya kebalikan kehidupan akhirat selamanya dan kekal. Ya, kekal selamanya. Khalidin fiha abada. Maka kita jangan merisaukan hal yang sementara melupakan hal yang selamanya. Kemudian ujian dan fata morgana. Nah, jadi dunia diibaratkan sebagai fata morgana yang indah, namun menipu. Juga seperti bunga katanya. Bunga mawar yang cepat layu. Ya, kalau bunga tidak dalam tangkalnya, ataupun sudah dipetikkan layu. Nah, jadi ujian dan fata morgana. Di dunia ini tidak usah kaget, karena memang tempat ujian. Ya, tempat ujian, dan tentunya bagi kita orang yang beriman, ujian itu adalah supaya kita mendapatkan kelulusan dan menjadi yang mendapatkan kemenangan. Harus dengan ujian. Ujian dan fata morgana. Ya, jadi siapapun di antara kita yang diuji di dunia ini, bersabarlah, karena memang tidak selamanya. Kemudian tempat persinggahan. Ya, tempat persinggahan manusia adalah musafir. Musafir itu kan yang sedang dalam perjalanan. Ya, mungkin ada sahabat yang menyimak juga di perjalanan, ya, selamat di perjalanannya. Nah, musafir yang akan meninggalkan dunia untuk kembali kepada penciptanya. Nah, kalau di perjalanan bis itu kan ada tempat pemberhentian. Ya, bahasa Arabnya mauqifus sayyarah, ya, tempat pemberhentian. Ya, terminal gitu kan. Ya. Semua kendaraan yang kita pakai, entah itu kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara, semuanya ada tempat pemberhentiannya. Dan tempat pemberhentian itu tidak lama. Ya, tidak lama. Ketika kita semua akan menuju ke sebuah tempat, ya, yang dari luar Indonesia akan pergi ke Indonesia, ya, itulah hakikatnya perjalanan. Ya, perjalanan kita menuju akhirat, ya,
sebentar saja singgah dan tidak lama. Ketika sedang perjalanan, kalaupun berhenti tidak lama, karena kita punya tujuan. Ya, maka begitulah kehidupan. Ini pun dunia tempat persinggahan sebentar. Ya, dan sama halnya dengan seperti musafir tadi, akan meninggalkan tempat itu dan meneruskan perjalanan. Kita akan meninggalkan dunia dan akan kembali kepada pemilik kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada orang yang meninggal, ya, kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, ya, lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya. Maka dunia ini adalah tempat persinggahan, dan bagaimana kita di dunia singgah ini tidak lama, sama halnya seperti tadi musafir. Ya, itulah karakteristik dunia, sahabat semua. Jadi, kalaupun dikejar, katanya dapat, kalaupun dapat sedikit, kalaupun dapat banyak, tidak akan puas, kalaupun puas, hanya sebentar, tidak lama. Itulah kehidupan dunia. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sekarang, hubbud dunia. Itulah tadi kita harus berupaya untuk menuju kehidupan yang kekal selamanya akhirat. Kemudian kita mengetahui bahwa memang dunia seperti itu. Nah, maka bagaimana bahayanya cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Ya memang kita berada di dunia. Ya, tentunya menggunakan fasilitas dunia dan ya tadi secukupnya. Dan ketika bicara tentang cinta, ya ini kan tempat bersemayamnya di dalam qalbu. Jadi memang yang perlu diperhatikan dengan hal hubbud dunia ini, bagaimana kita memanage qalbu kita. Ya, bagaimana memanage qalbu kita, karena memang ya kita berada di dunia tentunya dengan menggunakan fasilitas dunia, tetapi dunia itu digenggam, jangan sampai dimasukkan ke dalam qalbu, ke dalam hati. Nah, itu nanti ketika apa? Ketika dimasukkan ke dalam qalbu, ke dalam hati, dan juga dipikir-pikir terus, ya nanti akan gelisah gitu kan. Padahal kita berada di dunia itu sudah dijamin semuanya oleh Allah, rezekinya. Ya, maka bagaimana orang yang terlalu cinta dunia secara berlebihan, nanti mungkin juga ketika di dalam kalbunya berlebihan cinta dunia, ya nanti tentunya akan berimbas kepada bagaimana tingkah lakunya. Nah, maka diawali bagaimana kita menata kalbu, bagaimana supaya kita tidak terlalu cinta dunia secara berlebihan, hubbud dunia. Ada penyakit kalbu, penyakit hati yang berbahaya, di mana seseorang terlalu mencintai harta dan harta benda dan kesenangan dunia, hingga melupakan tujuan utama, yaitu kehidupan akhirat, dan mengabaikan akhirat. Nah, terlena gitu kan. Ya. Akibatnya dia bisa kehilangan makna spiritual, ibadah tidak bisa dinikmati, dan bahkan lalai di dalam beribadah, dan lebih ngeri lagi terjerumus ke dalam kebodohan dan dosa. Nah, inilah bahaya cinta dunia ataupun hubbud dunia. Dan maka menjadi sebuah gambaran di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW, ketika Rasul menggambarkan bagaimana umatnya di akhir zaman ini ya, seperti makanan yang diperebutkan.
seperti bahasa lainnya, seperti buih yang terombang-ambing, tidak punya kekuatan, banyak tetapi lemah. Ya. Maka ketika ditanya oleh para sahabat, itu sudah terjangkit yang namanya penyakit wahan. Ya, apa itu wahan? Ya, cinta dunia dan takut kematian. Ini. Jadi padahal inilah adalah sesuatu yang membuat umat ini tidak berdaya dan tidak kuat. Nah, maka bagaimana cinta dunia yang berlebihan ini mengakibatkan kita kehilangan makna spiritual di dalam beribadah, mungkin tidak merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah. Karena seseorang ketika dia sudah menikmati ibadah, bisa jadi lebih lezat, lebih nikmat daripada makan dan minum. Ada kepuasan tersendiri. Ya. Ketika sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu melaksanakan puasa karena Allah, ya, puasa itu menahan lapar dan dahaga. Tetapi ada kecintaan di sana kepada Allah, dan itu ada sebuah kenikmatan. Ya. Jadi kenikmatan itu bukan semata-mata makan dan minum. Karena makan dan minum itu memang tidak lama. Ya. Nikmatnya sebatas tenggorokan. Dan tenggorokan kita tidak panjang. Paling cuma 10 cm gitu kan. Ya. Nikmat makan dan minum itu ya 10 cm itu. Ya, kalau salah makanannya sampai di perut juga berakibat kan sakit perut. Nah, jadi begitulah bagaimana supaya kita tidak kehilangan kenikmatan di dalam spiritual, di dalam beribadah, bahkan menjadi lalai, kita menata kolbu supaya tidak cinta yang berlebihan, hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahaya cinta dunia yang berlebihan itu kita bisa menelaah, salah satunya adalah di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, jadi di ayat ini menyebutkan bahwa manusia sangat mencintai harta dan menyebabkan dia menjadi kikir dan rakus. Nah, jadi ketika ada orang yang kikir dan bahkan rakus, bisa dipastikan dia cinta dunia yang berlebihan. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan kemudian gambaran bagaimana orang-orang yang terlalu cinta dunia itu kita juga bisa menelaah di dalam Al-Quran surat At-Takatsur. Sudah hafal. Al-Hakumut Takatsur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan. Sampai hatta zurtubul maqabir. Ya. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya. Selama hidup berarti kan kalau sudah masuk ke dalam kubur sudah meninggal. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Nanti kamu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Ya. Orang yang bermegah-megahan itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dan pada akhirnya apa yang kita nikmati, yang kita rasakan di dunia ini, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Di akhirnya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, bahwa nikmat yang kita rasakan memang semuanya akan ditanyakan. Ya. Inilah bagaimana cinta dunia yang berlebihan itu sangat berbahaya. Kemudian di dalam salah satu hadis disebutkan hubbud dunya, bahwa cinta dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin, puncak segala kerusakan. Nah, jadi terlalu cinta terhadap dunia ataupun cinta dunia yang berlebihan itu menjadi ra'su kulli khati'atin. Ya, pangkalnya ra'sun itu kan kepala, ya. Kalau kita hidup tidak ada kepalanya, tidak hidup gitu kan.
Mungkin manusia masih bisa hidup ketika tidak ada tangannya, masih bisa hidup ketika tidak ada kakinya, masih bisa hidup ketika tidak ada telinganya. Ya, tapi ketika kepala sudah tidak ada, itu gambaran sudah tidak bisa hidup lagi. Makanya orang yang dipenggal kepalanya dipastikan mati gitu kan. Nah, inilah gambaran bagaimana cinta dunia itu adalah pangkal, kepala ataupun puncak khati'atin, kulli khati'atin, segala kerusakan. Ya. Jadi berawal daripada cinta dunia. Ya. Ketika ada pasangan suami istri, istrinya atau suaminya cinta dunia yang berlebihan, ya, bisa jadi itu menjadi awal kehancuran. Ya, merasa tidak puas dengan pemberian suami atau mungkin juga sebaliknya, gitu kan? Ya, maka itu adalah awal dari berbagai kehancuran. Begitupun yang lain di negara yang kita diami juga sama, keluarga, negara, di masyarakat. Ya, bisa kita rasakan bahwa pangkalnya adalah sekarang terjadi berbagai kejahatan. Ya, kalau pejabat korupsi itu kan awalnya memang merasa tidak puas dan cinta berlebihan terhadap dunia. Berbagai kerusakan itu diawali daripada hubbud dunia. Nah, maka bagaimana lagi-lagi kita menata kehidupan ini, menata qalbun, menata pikiran kita supaya dunia ini kita gunakan untuk kebaikan dan tidak cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Karena itu adalah pangkal segala kerusakan. Kulli khati'atin. Nah, sahabat semua, pada akhirnya bagaimana kita mengatasi cinta dunia yang berlebihan. Ya, kita tadi memahami bahwa tujuan adalah akhirat lebih baik. Kemudian karakteristik dunia seperti itu dan kita rasakan memang. Ya. Kemudian juga bagaimana bahayanya cinta dunia dan mudah-mudahan kita memang berada di dunia dan bisa mengatasi cinta dunia yang berlebihan. Karena di sini kita di dunia singgah saja sementara dan tidak kekal. Meningkatkan pengetahuan agama. Alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya saling berbagi di majelis ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semua saling memberikan pencerahan sehingga kita terus akan saling mengingatkan di dalam kebaikan, memahami agama ini ya dengan mempelajari dan memahami ajaran agama kita ya, maka kita akan dapat menyadari tujuan sejati kehidupan dan menghindari jebakan cinta dunia. Ya, karena agama ini adalah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bagaimana menjadikan agama dan Al-Quran ini sebagai pedoman. Ya, kita hidup di dunia ada ketentuannya, ada pedomannya supaya tidak tersesat. Gitu kan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita. Juga untuk mengatasi cinta dunia yang berlebihan, kita hidup sederhana. Ya, menyederhanakan gaya hidup ini akan membantu kita fokus pada nilai-nilai spiritual dan tidak terjebak dalam kemewahan dunia yang berlebihan. Karena tadi, ya, tidak kekal. Ya, kalau dicari memang dapat, ya. Kalaupun dapat sedikit, kalaupun banyak, ya memang tidak puas, dan kalaupun puas hanya sebentar, ya tidak selamanya. Maka bagaimana kita hidup sederhana, ya kalau dalam bahasa agama disebut dengan qanaah, gitu kan, hidup sederhana, ya sederhana versi kita tentunya disesuaikan dengan keadaan yang kita punya, ya
Jadi sederhana itu berkaitan dengan gaya hidup setiap kita, dan walaupun berbeda-beda keadaan dunianya, ya, tetapi gaya hidup sederhana ini bisa disesuaikan semuanya. Kemudian berbagi dengan sesama. Nah, karena di sisi lain orang yang berbagi itu dia akan menyadari bahwa tidak semuanya yang dia miliki itu harus digunakan sendirian, bukan? Ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tadi membahayakan. Ya, dan kita hidup juga ada batasnya kan. Ya. Kalaupun mungkin senantiasa makan enak, ya, dan nanti pada masanya akan dibatasi. Ya. Karena setiap fase dari mulai kita bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian beranjak dewasa, dan kemudian menua ataupun manula. Ya, itu kan makanan di setiap fasenya hampir dipastikan tidak begitu sama. Maka dengan adanya berbagi ini, kita menyadarkan bahwa bagaimana kita peduli terhadap sesama dan menyadari bahwa yang kita miliki itu bukan semuanya dan tidak semuanya kita nikmati, gitu kan. Ya, kalau punya baju beberapa puluh potong, ya, itu kita memakainya hanya satu, gitu kan. Ya, kalaupun mau pakai lebih dari satu, jadi rangkap-rangkap gitu kan. Nanti kalau di tempat yang panas juga gerah gitu kan. Cuma satu. Redang. Begitupun. Iya, redang. Baik, jadi berbagi dengan sesama itu mengatasi cinta dunia yang berlebihan. Ya, sehingga mengurangi keterikatan kita pada harta benda ini. Kemudian yang keempat, mengingat kematian. Nah, ini kesadaran akan kematian dapat menjadi pengingat penting bagi kita akan hidup di dunia ini yang sementara, yang fana, mendorong kita untuk lebih mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya, makanya dalam hadis itu disebutkan, ingatlah, banyak mengingat yang sesuatu yang memotong kita dari kelezatan. Zikru hadhil ladzat, yakni al-maut. Ya, maut itu memotong semua kelezatan yang kita rasakan di dunia ini, apapun itu. Ya, maksa dalam hadis itu disebutkan aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memotong kelezatan di dunia ini, yaitu kematian. Jadi kita meninggal semua akan mengalami kematian di dunia ini, maka dengan mengingat kematian membuat kita tidak cinta dunia yang berlebihan. Dan kemudian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir memilih lingkungan yang baik. Ya, memang ada kalanya lingkungan ini menjadi sesuatu yang membuat kita terpengaruh. Ya, maka mengelilingi diri dengan teman dan lingkungan yang memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan akhirat dapat memberikan dukungan moral dan spiritual ini. Ya, mudah-mudahan ini komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang solih-solihah, sehingga saling mengingatkan supaya kita senantiasa berada dalam rel yang baik, itu kan, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Dalam bahasa Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, karena memang gangguan ini senantiasa ada dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di dalam kebaikan, sehingga mudah-mudahan Allah menyatukan dan menjadikan kita orang-orang penghuni ahli surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang disampaikan.
sampaikan, Mbak Berta dan semuanya. Selanjutnya bisa kita berbagi dan sharing terkait dengan materi ini. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya lebih merasakan bagaimana hiruk pikuk di dunia ini, karena mungkin penjelajahan dunianya lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh. Betul. Maka silakan kita bisa berbagi. Terima kasih Iya. dan mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Dari awal sampai akhir itu pengingat semua Ustadz. Jadi saya pribadi ya Ustadz, semoga teman-teman yang lain juga begini. Begitu nggak saya? Apakah kita masuk dalam golongan-golongan yang hubud dunia nggak? Ustadz menyinggung juga tentang kadang baju itu Ustadz. Aduh Ustadz, itu memang godaan yang ini Ustadz. Apalagi sekarang baju-baju itu semakin lama makin murah. Dengan berbagai variasi, kita yang 4 musim juga Ustadz. Agak susah juga menghindari, bukannya nggak bisa, tapi bisa. Sudah punya jaket yang ini, nanti pingin juga warna jaket lain yang agak tebal, yang agak tipis gitu Ustadz. Dan semuanya itu pasti kelak juga akan ada ininya ya Ustadz ya. Akan ada pertanggungjawabannya juga. Alat bahan-bahan dapur juga demikian Ustadz. Sudah punya berapa lusin, masih pingin juga nambah Ustadz. Kadang kita nggak merasa ya Ustadz ya. Itu semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu Ustadz. Mulai berbenah setelah mengikuti kajian Ustadz hari ini. Baiklah, kita akan ada pantun ya. Saya itu sampai agak lupa Ustadz, agak grogi bikin pantun karena saking lamanya libur Ustadz. Itu baiklah teman-teman, sambil mempersiapkan pertanyaan ya, silahkan bagi yang akan bertanya langsung ataupun menuliskan nanti bisa kita sampaikan kepada Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen raya sayur brokoli, harganya pantas, puaskan hati. Ustadz Aep menyapa kembali, di kajian MPP selalu dinanti. Pergi ke pasar membeli terasi, terasi dibeli di dalam peti. Terlalu cinta dunia kini, sholatnya rusak, hati tak suci. Batik Ciamis bermotif bunga, sungguh indah berwarna merah. Hiduplah di dunia dengan mulia, mencari rezeki cara yang berkah. Santri istirahat bermain kasti, mainnya sportif tanpa kelahi. Hubud dunia penyakit hati, sangat berbahaya, ayo dijauhi. Tertunduk diri, berdoa bertasbih, berharap rezeki lagi dan lagi. Cinta dunia Cinta dunia jangan berlebih, rusak akidah kelak kan merugi. Hartanya banyak, uang tak berseri, ngakunya kerja penuh dedikasi. Segala cara harta dicari, babi ngepet sampai korupsi. Uang haram untuk makan anak bini, makin lama makin menjadi. Pamer di sana, flexing di sini, keliling dunia pakai jet pribadi. Kebiasaan pamer kok diadopsi. Hidup laksana dewa dan dewi. Nafkahi keluarga harta korupsi demi puaskan nafsu duniawi. Pejabat negeri dan oligarki pamerkan diri maunya dihormati. Jadikan akhirat tujuan hakiki. Ayolah sadar sebelum mati. Neraka itu berbahan bakar api. Tegakkan agama, saling peduli. Yakinlah Allah akan mencukupi, cerdas menjalani, nafsunya terkendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, saya akan bacakan dari Teh Adiba. Pak Ustadz, bolehkah seseorang yang sudah lanjut usia masih memiliki ambisi untuk meningkatkan kekayaan? Makasih Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Luar biasa Mbak Beta pantunnya, isinya kesimpulan semua itu. Insya Allah. Baik, bolehkah, mohon maaf, bolehkah Bolehkah seseorang yang sudah lanjut usia tapi masih memiliki ambisi untuk meningkatkan harta Ustadz? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bolehkah seseorang yang sudah lanjut usia berambisi untuk meningkatkan harta? Saya kira tergantung motivasinya.
Ya, motivasinya banyak harta itu untuk kebaikan, tentunya ambisi itu menjadi baik gitu kan, motivasi, ya keinginan, ya. Karena memang para sahabat itu kan gambaran ya, gambaran bagaimana potret orang-orang soleh, orang-orang sukses di masa lalu. Ya, ketika kita ingin meraih keridhaan Allah lewat harta, ya ada contohnya. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian juga eh, sahabat Utsman bin Affan. Ya, ketika ingin meraih dengan jalan ilmu juga ada Ibnu Abbas. Ya, dengan kekuatan, ya semuanya ada modelnya. Nah, ketika ambisi itu dan digunakan motivasinya untuk berbuat kebaikan, ya saya kira baik-baik saja gitu kan. Saya berambisi masih ingin punya harta untuk bersedekah, ya itu saya kira bagus karena memang ada dua hal yang boleh kita menginginkan itu pada orang lain. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan iri, ya iri itu menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Itu kan tidak boleh. Ya, dalam hadis Rasul itu kecuali dua hal. Ya, yang dua hal itu eh, la hasada illa fitnaini, tidak boleh hasad. Ya, bahasa kita diartikan itu iri gitu kan, menginginkan sesuatu, itu kan. Illa fitnaini, kecuali dalam dua kondisi. Rajulun atahullahu malan. Kita iri boleh terhadap seseorang yang Allah anugerahkan banyak harta, kekayaan. Tetapi dia yungfiku ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan harta itu dia menginfakkan, ya, memberikan kebaikan untuk orang lain, ya, sepanjang masa, ya. Kalau dalam hadisnya kan disebutkan sepanjang hari dan sepanjang malam, ya berarti banyak berinfak gitu kan. Ya, banyak bersedekah. Yang kedua, rajulun atahullahu al-Qur'an. Seseorang yang Allah berikan pemahaman Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu itu, ya, siang dan malam. Nah, terhadap dua uh, kondisi ini, dua golongan ini kita boleh iri. Nah, jadi kalau tadi berambisi sudah walaupun sudah tua, ya berambisi ketika motivasinya untuk akhirat, ya untuk supaya banyak berbuat kebaikan, saya kira tidak masalah. Tetapi ambisi itu digunakan untuk apa dulu itu kan? Ketika ingin tadi berpoya-poya, ya karena keinginan banyak orang kan gitu mungkin ya, ya muda dimanja, tua kaya raya, ya kemudian nanti masuk surga gitu kan. Kaya raya dan poya-poya. Nah, jadi ketika motivasinya untuk kebaikan, saya kira tidak jadi masalah. Tinggal ditanya pada diri motivasi itu ataupun ambisi itu untuk apa dulu gitu kan. Untuk apa? Kalau untuk kebaikan, saya kira menjadi kebaikan. Ya, kalau untuk berpoya-poya kemudian ya tidak jelas tujuannya, yaitu mungkin yang menjadi apa perlu diperbaiki. Demikian, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini ya, saya juga menjawab pertanyaannya ya. Sebentar ya. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Idar, Ustadz. Mohon maaf Ibu Idar, tadi saya terputus. Ustadz mohon pencerahannya tentang ayat An-Nisa yang terjemahan seperti di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pertanyaan Ibu Idar adalah, yang pantas diterima Allah tobatnya karena tidak mengerti. Apakah dosa yang dilakukannya karena kelemahannya iman, karena tidak mampu menundukkan nafsunya, tidak akan diampuni?
Misalnya seorang pencuri tahu sebelum mencuri bahwa itu dosa, tapi dia tetap mencuri. Begitu juga para koruptor. Sering kita melakukan dosa bukan karena tidak mengerti, tapi karena kelemahan iman atau kuatnya godaan duniawi. Apakah kalau mereka atau kita yang bertobat, tobatnya tidak akan diterima? Karena mereka atau kita melakukannya bukan karena tidak mengerti. Terima kasih Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bagus sekali Ya, pertanyaan baik. Bu Idar ini. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam surat An-Nisa ya, itu ayat Ya, yang Ustadz. ke-17 ya. Ayat yang ke-17 surat An-Nisa, di sana ditegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, tsumma yatubuna min qarib, fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su', hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan bijahalah ya, kejahatan karena tidak mengerti ya. Kemudian tsumma yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat kepada Allah, fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Mereka itulah yang diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Ini sebenarnya masih nyambung dengan ayat selanjutnya, ayat yang ke-18 ya, tentang tobat juga. Walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna hum kuffar. Ya, jadi dari kedua ayat ini bahwa tobat itu ya tidak akan diterima hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika dia sudah ahadahumul maut, jadi sampai sekarat gitu kan ya. Itu kan cerita tentang Firaun ya. Firaun itu kan mengucapkan kalimat persaksiannya hanya sepotong ya. Kalimat persaksiannya itu hanya sepotong. Sebentar, mohon maaf, ada dalam surat Yunus itu kan ya. Surat Yunus. Bahwa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا عنه حتى إذا أدركه الغرق آمنت قال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Nah, ayat ke-90-nya disebutkan bahwa dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-ana wa qad asaitu qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu? Ya, dan pada akhirnya fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran. Jasad Firaun itu kan ada, walaupun dalam itu kan ceritanya di mumi gitu kan, sampai sekarang ada. Ya, sebagai pelajaran bagi kita yang hidup setelahnya. Jadi dia mengucapkan kalimat-kalimat tauhid itu kan tadi, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, dan dia sudah mau meninggal, ya sedang sekarat. Nah, maka berkaitan dengan ini tadi termasuk kepada di dalam surat An-Nisa ya, ayat yang menyebutkan bahwa bukanlah tobat bagi orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertobat kepada Allahnya itu setelah datang kematian, ya lagi sekarat ya. Maka ketika ada
orang yang lagi sekarat kan, kita yang masih hidup itu disunahkan untuk membimbing itu kan. Karena memang gangguannya ketika sekarat itu kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, maka ada yang disebut dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Nah, orang yang sudah nyawanya sampai tenggorokan, dalam hadisnya itu malam yughargir, ya selama dia nyawanya belum mau habis gitu kan, Allah masih menerima tobatnya. Nah, dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat, berarti sudah mau kiamat gitu kan. Nah, jadi berkaitan dengan ayat ini yang kita pahami bahwa tobat itu harus sekarang, jangan menunggu nanti mau meninggal, intinya itu. Ya, karena kita tidak tahu kapan meninggal itu kan. Karena kalau sudah nyawa ditenggorokan, yaitu hatta idza hadar ahdul maut, itu sudah tidak diterima, sama dengan imannya tadi, persaksiannya Firaun gitu kan. Ya. Nah, kemudian ayat yang sebelumnya tadi, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu adalah Allah menerima taubat bagi orang yang melakukan kesalahan bijahalah, dengan tidak tahu gitu kan. Ya, jahalah itu artinya kebodohan ataupun tidak tahu. Ya. Maka di sini adalah berkaitan juga dengan berbohong ini kan. Ya. Jadi hati-hati dengan berbohong. Ya. Ini berbohong ini luar biasa sekali dampaknya. Dalam artian, dalam bahasa lain, kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Nah itu. Ya, kita kalau salah kan bisa minta ampun. Ya. Tapi salahnya salah yang betul-betul ya tidak sengaja, dalam artian ada mungkin kita rasakan itu kan, berbuat kesalahan itu ada yang karena tahu, ada yang karena tidak tahu. Nah, di ayat ini disebutkan innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Allah itu menerima tobat lil ladzina ya'maluna orang yang berbuat kesalahan karena tidak tahu itu kan, karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Ya, orang yang tidak tahu itu kan dalam bahasa lainnya mungkin ya diampuni. Sama halnya dengan ketika apa? Ketika ada seseorang Arab Badui yang kencing di masjid gitu kan. Itu kan kesalahan. Ya. Kencing di masjid itu berbuat kesalahan. Ya. Kemudian sampai-sampai ada sahabat yang langsung mau menghunus pedangnya untuk ditebas itu kan. Ya, kata Rasul tahan gitu kan. Karena dia Arab Badui kan. Ya, jadi tidak tahu peradaban gitu kan. Orang pedalaman. Ya, akhirnya dikasih tahu gitu kan. Nah, jadi itulah mungkin gambaran bahwa Allah akan mengampuni, akan memaafkan, akan menerima taubat kesalahan yang dilakukan dengan tidak tahu, bijahalah, dengan kebodohan, tidak tahu. Ya, tetapi memang kita harus memahami agama ini, ya harus berupaya untuk tahu, karena ya orang yang tahu itu ya lebih banyak peluang kebaikannya dibandingkan dengan yang tidak tahu. Ya, karena memang beramal ini, beribadah ini harus dengan ilmu, harus dengan tahu gitu kan. Ya, harus dengan mengetahui ilmunya. Jadi itu yang kita pahami bahwa tobat Allah akan ampuni, ataupun ya selama dia berbuat kesalahannya itu dengan tidak tahu gitu kan. Ketika sudah tahu gitu kan. Ya sama halnya dengan mungkin ketika Ketika ada anak kita kalau di rumah gitu kan, ya sudah dikasih tahu jangan gini, bisa dipahami nggak? Paham, dia sudah paham, tetapi tetap berbuat salah. Ya, coba ketika kita sebagai orang tua sama anak gitu kan, ketika dia melanggar peraturan, ketika dia sudah tahu dan belum tahu, bagaimana tanggapan kita itu kan? Nah, itu gambaran bahwa bagaimana ya, kita harus berupaya untuk mengetahui ya di dalam agama ini, dan kemudian ya untuk tidak terjerumus ke dalam kesalahan apabila kita sudah tahu. Makanya menarik sebenarnya ada ungkapan, bagi seorang orang yang beriman itu, orang muslim yang hebat itu adalah dia tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan dua kali di lubang yang sama. Ya.
itu bagaimana kehati-hatiannya kita. Nah, makanya saya kira ada kaitannya dengan ayat ini. Ya, ya memang di dalam keseharian kita ya tadi seperti yang disampaikan gitu kan. Ya, bahwa ada siapapun yang berbuat salah, entah itu pejabat atau rakyat, ya dia padahal sudah tahu. Ya di sanalah. Ya memang ketika seseorang berbuat salah itu banyak faktor gitu kan. Ya banyak faktor. Mungkin ada yang tidak tahu, ada yang ya tadi khilaf, ya ada yang karena tadi mungkin hubud dunya gitu kan. Karena istrinya banyak permintaan gitu kan, ataupun anaknya, ataupun mungkin juga ya banyak itu. Ya banyak ketika kita berbuat salah itu memang banyak faktor gitu kan. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa Allah menerima tobat itu, mengampuni yang kesalahannya itu memang karena tidak tahu, karena kebodohan. Sama halnya dengan tadi Arab Baduy yang memang berbuat kesalahan karena tidak tahu itu kan. Ya tidak langsung dihukum sama Kanjeng Nabi ataupun melarang sahabat yang akan memenggalnya. Dikasih tahu terlebih dahulu. Ya, ya mudah-mudahan kita semua kalaupun berbuat kesalahan, tadi ada ungkapan tidak melakukan kesalahan ataupun tidak terjerumus pada lubang yang sama gitu kan. Mudah-mudahan sebagai tazkirah kepada kita. Yang pertama tidak melakukan kesalahan, yang pertama tidak tahu, kesalahan selanjutnya mungkin isi ulang itu Ustadz. Jadi Isi kalau ulang ya. isi ulang. Jadi kalau bagi yang sudah mengetahui dan tetap ingin berbuat yang tidak baik, yang menjerumuskan ke neraka, itu tentunya resikonya juga lebih besar ya Ustadz. Karena sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya bahwa itu adalah salah. Bagaimana dengan tobatnya itu Ustadz? Orang-orang yang mengetahui tapi tetap memilih untuk berbuat kesalahan. Padahal sudah jelas gitu. Itu jadi pertanyaan Bu Idar tadi Ustadz. Tapi secara tersirat tadi sudah dijawab Ustadz sih tentang cerita Fir'aun apa tadi. Iya, kayak itu berarti kan tomat itu ya, tobat maksiat, kayak tobat sambal itu kan sudah tahu pedas. Ya, itulah kehidupan, kayak seperti makan sambal gitu kan. Ya, saya juga dalam keseharian sudah tahu ya Mbak Berta bahwa ketika makan sambal itu perut saya sakit. Tapi ya gitu mungkin gitu kan. Ketika ada sambal ingin itu sudah beritikan saya sedikit saja. Tapi kalau sudah itu tetap ya itulah mungkin gambaran kehidupan itu kan ya tobat sambal itu. Ya mudah-mudahan karena memang ketika berbicara tentang tobat itu kan itu ada ketentuan-ketentuannya, syaratnya. Ya, selama mungkin dia ini Ustadz, boleh dijadikan tema untuk kajian berikutnya ya Ustadz ya. Tentang pertobatan ini. Iya. Gitu. Baiklah. Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan juga dari saya Ustadz. Pertanyaan titipan melalui WhatsApp. Jadi bapaknya ini pejabat, camat, dan bapak ibunya dua-duanya pernah menjadi camat Ustadz. Gitu. Jadi anaknya tidak tahu kalau dipikirnya ya camat dapat gaji, kaya dapat ini. Setelah anaknya besar mempelajari agama dan bapaknya terkena kasus Ustadz, diketahui bahwa ada harta haram di situ. Bagaimana anak ini membersihkan diri Ustadz? Karena sudah termakan untuk biaya sekolah juga dibesarkan dengan harta itu Ustadz. baik, terima kasih. Kita bertobat itu kan akan masa lalu ya. Masa lalu yang dilalui itu kan ketika itu ada berbuat kesalahan kita bertobat dan tobatnya yang benar-benar. Tobat para ulama menyebutkan itu dengan beberapa syarat ya, bahwa niat murni karena Allah, kemudian juga tidak mengulangi dan menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi. Nah, mungkin inilah yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian ketika yang keempatnya, ketika itu berkaitan dengan hak adami, ya ada sangkut paut dengan manusia yang lain, ketika pernah diambil maka dikembalikan. Ini memang yang agak ribet gitu kan berkaitan. Kalau tobat sama urusannya dengan Allah, ya
ibaratnya kita bisa sholat tobat gitu kan, kemudian menyesal dan beriktikad tidak mengulangi lagi. Dan salah satunya orang-orang yang bertobat itu adalah cirinya yang diterima nanti memang ada indikasinya. Ya dia lebih baik gitu kan. Ya tidak mengulangi lagi dan karena menebus kesalahannya dengan kebaikan. Ya dengan kebaikan. Maka itulah orang-orang yang bertobat yang diterima ataupun yang terlihat bagaimana tobatnya yang sungguh-sungguh, ya dia berbuat kebaikan. Ya, mungkin secara fisiknya, mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang bertato ibaratnya gitu kan. Ya, kan banyak itu ceritanya. Dia bertobat sampai dihapus tatonya gitu kan. Ya, itu memang ada kalanya kelihatan dari apa ya? Dari secara fisik gitu kan, yang melibatkan fisik gitu kan. Nah, terkait dengan ini, ya memang terkait dengan harta yang haram itu, ya wal'iyadzubillah kita semua berlindung daripada ini. Memang harus hati-hati sekali, ya, karena memang kalau sudah bercampur dengan sudah dimakan dan sudah menjadi daging kan, ya secara ini kan sulit untuk itunya. Kalaupun dibersihkan kan, ya gimana membersihkannya gitu kan. Ya, tetapi di sisi lain tadi di berbagai ayat itu, ya tadi salah satunya ayat berkaitan dengan dunia itu kan, di akhir ayatnya ada dua hal, ya. Innallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Akhir ayat tadi surat Al-Hadid itu yang tentang dunia, ya. Wa tafakhuru bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad kamatsali ghaithin a'jaba al kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah, ya. Dan di akhirat itu ada siksa yang keras dan kemudian ampunan dari Allah. Ini kan dua hal yang apa ya? Saya kira di ayat ini ketika kita menelaah gitu kan, dua hal yang kontradiktif gitu kan. Ya. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, ada siksa yang begitu pedih, wa maghfiratun minallah, dan ada ampunan. Ya. Maka ini saya kira sebagai apa ya? Renungan bagi kita bahwa apapun masa lalu kita, ya, ketika kita ingin berbuat kebaikan dan bertobat, Allah itu maha penerima tobat. Walaupun secara ini ya, gimana sulit ya, ini sudah menjadi darah dan daging. Ya, gimana sulit gitu kan. Tapi di sisi lain, ketika orang yang sudah bertobat itu Allah ampuni, ya sama halnya dengan ini, dengan cerita tentang Israiliyat yang sudah 99 membunuh orang gitu kan, itu kan dosa besar. Dan dia berkonsultasi sama seseorang yang dia anggap itu bisa mencerahkan hidupnya, dan ternyata jawabannya kurang memuaskan. Akhirnya yang ke-100 juga dibunuh gitu kan. Ya, itu kan cerita tentang tobat itu kan. Jadi dia menyebutkan kamu tidak akan diampuni, ya karena kamu sudah membunuh. Itu kan jawaban membuat dia kesal dan akhirnya dia bunuh. Ya, dan ternyata akhirnya ada yang menunjukkan dia akan bertobat, ya bertobat menuju ke sebuah tempat, ya. Dan singkat cerita ternyata di perjalanan sebelum sampai ke sebuah tempat, taruhlah mau ke gunung gitu kan, mau mensucikan diri, mau bertobat, di perjalanan itu kan meninggal, ya. Dan malaikat itu berebut katanya gitu kan, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, ya. Di perjalanan akhirnya dihitung gitu kan jarak dia, ya dia belum sampai ke tempat pertobatannya dan sudah melakukan dosa membunuh 100 orang gitu kan, ya. Dalam sebuah kitab itu dikisahkan, dan belum sampai di tempat pertobatan, ya dia sudah meninggal, ya di tengah perjalanan. Dan kemudian malaikat berebut dan akhirnya dihitung gitu kan, ya dihitung kalau jarak dari tempat dia mau bertobat ke tempat pertobatan itu 100 meter taruhlah gitu kan, biar mudah ngitungnya, ya ternyata dia sudah sampai 70 meter, ya sudah mau sampai gitu kan. Nah, dan itu disebutkan menjadi ahli kebaikan karena sebentar lagi sampai,
Ya, kalau baru 30 meter berarti dia baru sepertiganya. Dan setelah dihitung dia sudah melebihi setengahnya. Taruhlah 60 sampai 70 meter kalau 100 meter itu. Dan dia disebutkan itu menjadi ahli kebaikan dan masuk surga. Nah, di sini bagaimana bahwa ya tadi saya ingat ya kepada ayat itu. Allah itu maha keras siksanya, syadidul iqab, tetapi wa anna Allaha ghafur. Itu dalam satu ayat itu digabungkan. Ini kan menjadi motivasi bagi kita ya, sesuram apapun masa lalu kita, ketika betul-betul bertobat, yakin Allah mengampuni. Asal syarat tobat tadi diikuti. Dan Terpenuhi. iya, tapi di sisi lain jangan sampai menyepelekan itu juga gitu kan. Allah maha tobat juga, nanti akan tobat, itu yang jangan itu menyepelekan itu. Jangan sampai alasannya Allah maha menerima tobat, ya sekarang waktunya untuk berbuat kesalahan, bukan itu gitu kan. Ya, jadi memang ketika sudah menjadi daging dan darah dari makanan yang haram, ya gimana sulit. Tetapi ini kan ada tobat gitu kan. Tobat itu ketika sudah diampuni ya Allah maha segalanya. Jadi kita tatap masa depan, dan karena yang kita punya adalah sekarang, dan masa depan juga sebenarnya bukan milik kita karena belum gitu kan. Tetapi sebagai motivasi bahwa sesuram apapun masa lalu kita, ketika kita sadar dan bertobat, ya jangan pesimis gitu kan. Ya, jadi harus Lelah tetap semangat untuk ya di pertobatan. dalam kebaikan. Iya betul. Demikian Kadang mungkin ada Mbak yang mau Berta yang bertobat nunggu pensiun ya Ustadz ya. Sebelum pensiun udah dijemput ajal gitu. Ya Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Negara Indonesia ini kan negara yang mayoritas Muslim ya Ustadz ya, Muslim terbesar di dunia. Tapi korupsinya juga mungkin salah satu terbesar di dunia Ustadz. Yang saat ini juga tengah diresahkan oleh masyarakat Ustadz. Apa yang salah dengan negeri ini Ustadz? Saya berkeyakinan tidak ada yang salah dengan Islam, walaupun mereka orang-orang Islam dan mereka orang yang mengerti agama juga, mengerti ada juga hukum agama juga Ustadz. Sebentar Ustadz, ada yang Tesifa. Ini karena saya di komputer ya, di HP ya Uni, jadi tidak melihat ya. Saya bisa ini Tesifa, silakan Tesifa. Silakan bertanya langsung Tesifa. Terima kasih Mbak Berta. Maaf, Ya. terpotong jadinya pertanyaan Mbak Berta. Aku cepat Iya, ya. nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Silakan. Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya silakan. Ini kembali lagi tentang batas hubud dunia. Bagaimana cara mengetahui batas hubud dunia gitu. Contohnya seperti ini Pak Ustadz. Apakah kalau menurut ilmu yang bukan ilmu agama seperti ilmu ekonomi, hukum, atau ilmu dunia lainnya itu termasuk hubud dunia, atau saat juga kita berlembur saat kerja kita lembur gitu di atas jam kerja rata-rata. Apakah itu juga termasuk di hubud dunia? Dan contoh lainnya seperti kadang-kadang kalau kita mudik ke Indo itu, saya pribadi suka membeli bumbu-bumbu atau barang-barang di Indo, padahal di sini juga kadang kebanyakan nggak digunakan, Ustadz. Terus, apakah itu termasuk juga hubud dunia? Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengetahui batas hubud dunia itu, Pak Ustadz? Makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Syifa terkait dengan hal ini ya. Untuk mengetahui bagaimana batasan hubud dunia, tadi kalau terkait dengan ilmu ya. Ilmu itu memang semua datangnya dari Allah ya. Maka carilah ilmu itu kan. Nah, memang ilmu ini ada juga ulama yang mengklasifikasikan. Ada ilmu yang wajib ataupun fardu ain, ada ilmu yang sunnah, fardu kifayah, bahkan ada ilmu yang tidak boleh dipelajari itu kan. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan agama ya, agama kita, bagaimana kita beribadah ya, yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, bagaimana kita bisa sholat, bagaimana kita bisa menjalankan rukun Islam lah gitu kan ya. Kalau beriman itu kan keyakinan, implementasinya sebenarnya ada di rukun Islam ya, sholat, zakat, kemudian
puasa dan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya gitu kan. Nah, itu ilmu yang mempelajari itu sebenarnya itu adalah ilmu yang wajib karena itu adalah berkaitan dengan kehidupan agama kita. Ya, kalau kita tidak bisa sholat, bagaimana dengan diri kita gitu kan? Itu kan langsung kepada Allah gitu kan. Nah, itu ilmu yang wajib. Ya, kita pelajari, berupaya untuk mempelajari itu semua ilmu terkait dengan keyakinan, akidah. Juga ada ilmu yang sifatnya sunnah gitu kan. Ya, yang sifatnya sunnah itu disebut juga fardu kifayah. Itu ketika sebagian orang sudah mempelajarinya, maka kita tidak berdosa. Ya, dicontohkan seperti ilmu tentang kesehatan. Ya, kalau di sebuah daerah tidak ada yang mempelajari kesehatan dan kemudian ketika ada wabah dan semua terserang tidak bisa ditangani, ya, maka berdosa semuanya. Tetapi ketika ada beberapa orang ya di daerah itu yang mempelajari, kemudian kalau sekarang mungkin jadi ahli kesehatan, taruhlah dokter gitu kan, maka bisa ditangani, maka semua dapat terselamatkan ya dengan wasilah ilmu itu, maka yang lainnya tidak berdosa gitu kan. Ya, juga terkait dengan ilmu ekonomi gitu kan. Ya, itu ketika berkaitan dengan ilmu ekonomi kan, bagaimana kita untuk mendapatkan ya ekonomi gitu kan. Nah, saya kira ini nanti posisinya terkait ini bisa dalam posisi harus dipelajari ya. Ketika mempelajari ilmu ekonomi itu nanti digunakan untuk bagaimana menghasilkan untuk kehidupan ya. Ya, dalam kehidupan berarti sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Ya, kemudian ada ilmu-ilmu memang yang tidak boleh dipelajari. Ya, yang tidak boleh dipelajari disebutkan dalam kitab itu, ulama menyebutkan seperti ilmu sihir gitu kan. Ya, itu tidak boleh dipelajari karena membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Nah, juga terkait dengan bagaimana batasan ukurannya ya, ketika tadi di dalam pekerjaan sampai ngelembur ya, itu tergantung juga. Kalau itu adalah bagian tanggung jawab yang harus dituntaskan ya, itu sebuah keharusan gitu kan ya, karena di beberapa pekerjaan memang ada target-target ya. Yang penting selama mengerjakannya itu ya tidak mengganggu kewajiban kita sebagai seorang hamba, berarti beribadah kepada Allah, dan juga sebagai manusia yang mungkin ada kalanya ketika menjadi seorang istri kan harus ada waktu juga untuk suami, ada waktu juga untuk anak gitu kan. Ya, saya kira selama terkait dengan pekerjaan itu, selama itu tidak mengganggu yang wajib, ya saya kira bisa dilakukan itu kan. Nah, kalau terkait dengan ukurannya, memang setiap kita yang bisa mengukur itu kecukupan dan kebutuhan adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, tadi terkait dengan dicontohkan pakaian ataupun mungkin juga makanan ataupun bumbu gitu kan. Nah, dan itu yang bisa mengukur diri kita ketika itu sudah cukup gitu kan. Ya, memang kita mencukupkan dengan yang ada. Ketika memang itu setelah tadi dilihat, oh ini juga ternyata malah tidak terpakai, nanti yang dikhawatirkan itu adalah tadi dari apa? Dari terlalu cinta terhadap dunia. Kalau barang-barang mungkin terlalu banyak mengoleksi, ya kalau dimanfaatkan saya kira nggak masalah. Ini yang masalah itu adalah yang ketika tidak termanfaatkan ataupun mungkin bahasa lainnya mubazir gitu kan. Nah, dan dalam Al-Qur'an mubazir itu ya yang tidak dimanfaatkan, indal mubazirina, orang-orang yang memubazirkan harta itu dia termasuk temannya setan. Kita kan tidak mau menjadi temannya setan ya. Baik, saya kira terkait dengan kondisi itu setiap kita bisa memilah dan memilih. Sama saya juga ada kalanya tadi yang Mbak Berta sampaikan ya,
melihat barang ini ingin. Biasanya kalau ibu-ibu kan pakaian mungkin ataupun apa ya, perhiasan ataupun itu ada kalanya begini, ketika saya pernah itu juga ya pernah lakukan ya Mbak Berta ya, dan memang terkait dengan mode gaya ini semuanya kan sebelum kita mempunyai yang baru itu sudah datang duluan, apapun itu ya, entah itu gadget apapun itu kan ya, yang kemarin aja belum kebeli sekarang udah cepat sekali gitu kan. Nah makanya itu terkait dengan hubud dunia ini, bagaimana kita antara kebutuhan dengan keinginan ya. Ya kalau itu butuh, saya kira bukan termasuk hubud dunia. Nah kalau kan tidak semua keinginan itu kebutuhan itu kan. Nah kita berarti harus memilah antara kebutuhan dan keinginan. Ya sama, saya juga ada kalanya yang mencontohkan diri saya aja biar mudah gitu ya. Ya sama ada kalanya melihat model ini ingin, ya taruhlah yang mudah itu kan baju gitu kan. Pengen lihat baju ini, padahal yang kemarin juga ada kalanya belum terpakai kok sudah ingin lagi gitu kan. Nah, saya mencobanya, dan ini untuk mengerem juga, ya, dan untuk supaya juga apa? Ya kita juga ketika sesuatu memang itu butuh ya kita beli gitu kan. Ya, jadi saya kalau kepada baju itu karena melihat sesuatu yang baru itu model baru ya ingin juga, ya. Dan kita punya keinginan itu kan wajar ya, wajar gitu kan. Itu tandanya orang hidup loh punya keinginan itu. Ya, jadi, nah kalau kepada baju saya sama istri juga begini, pokoknya beli baju karena ketika ada sahabat itu yang punya baju cuma berapa itu berat bagi kita sekarang ya. Cuma punya baju 3, saya lebih dari 3 bajunya gitu kan. Jadi ketika saya akan beli baju gitu kan, baju baru, saya berupaya yang ada di lemari itu keluar dulu gitu kan. Ya, jadi ketika makanya lemari itu memang penuh ya. Ketika ditambah baju lagi kan makin penuh. Saya tidak nambah lemarinya, bajunya aja yang dikeluar masuk gitu kan. Jadi saya boleh beli baju baru ketika yang lama itu dikeluarkan, ya diberikan sama orang lain gitu kan. Nah itu salah satunya supaya apa, memanage hati juga dan juga ya melihat keuangan. Ya, jadi saya tidak nambah lemarinya gitu kan, tapi bagaimana mengatur bajunya. Saya menambah baju baru, tapi yang lama harus dikeluarkan dulu karena tidak cukup gitu kan. Ya mungkin sementara gitu, karena tidak bisa seperti ada sahabat Rasul itu yang punya baju cuma berapa dan saya belum bisa terus terang gitu kan. Ya gitu aja, ada lemari, kemudian tidak nambah lemarinya, tapi yang ditambah bajunya, tetapi berarti ketika bajunya ditambah harus ada yang dikeluarkan. Ya, jadi itu nanti untuk mengoleksinya, keinginan mengoleksinya nanti lama-lama berkurang juga. Ya, karena baju itu kan lama-lama usang juga gitu kan. Ya, jadi makanya terkait dengan harta itu menarik yang disampaikan itu kan, bahwa apa yang dimakan itu kan habis, dan apa yang dipakai itu lama-lama usang. Yang kekal itu sebenarnya yang disedekahkan. Itulah harta kita sebenarnya gitu kan, yang disedekahkan itu. Iya. Ya kan baju yang kita pakai kan ini beberapa bulan lagi mungkin usang gitu kan. Ya, kalaupun disimpan di lemari kan nanti lama-lama bau apek juga gitu kan. Ya, makanan yang dimakan tadi nanti sebentar lagi juga akan keluar gitu kan. Ya, jadi itulah terkait dengan harta gitu kan. Jadi setiap kita bisa mengukur, ya silakan, saya kira punya keinginan asal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya, kita bisa memilih antara keinginan dan kebutuhan. Dan memang godaannya ketika ibu-ibu teteh-teteh jalan-jalan ke supermarket itu kan beda hawanya. Ya ketika megang uang 1 juta ya, 1 juta pergi ke masjid itu untuk memasukkan ke kotak amal itu kan pikir-pikir gitu kan. Tapi pergi ke supermarket 1 juta itu serasa ya cepat habis gitu kan. Apalagi punya keinginan barang yang sudah diincar 2 bulan yang lalu gitu kan. Jadi serasa sedikit gitu kan. Ya jadi silahkan disesuaikan terkait dengan itu antara keinginan dan kebutuhan. Mudah-mudahan dengan tadi mengikis keinginan kita ya, keinginan kita yang memang tidak begitu urgen gitu kan. Apa
mengikis hubud dunia tadi. Ya sama kendaraan juga gitu kan. Yang penting bisa jalan. Ya, kalau memang perlu kendaraan mewah ibaratnya untuk apa ya? Untuk keperluan jalan, ya silakan kalau ada uang ya tinggal beli. Yang penting jangan dikoleksi gitu aja. Saya kira satu aja mungkin cukup gitu kan. Ya apalagi tadi ya sampai di sekarang mudah memang itu ya, mudah diperlihatkan sama orang lain, ya membuat terluka yang lain. Ya apalagi kan pejabat membuat luka hati rakyat, akhirnya kan demo juga ya kan. Ya itulah bagaimana kita beretika di dalam bersosial, bagaimana kita juga jangan semua memang diperlihatkan. Walaupun di sisi lain memang ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat itu kita sampaikan dalam artian supaya kita bersyukur ya. Jadi gitu mungkin tadi teh siapa teh si Pak. Ya, Ya, jadi saya kira semua kita mengetahui bagaimana ada batasannya antara kebutuhan dengan keinginan terkait kerja. Saya kira tadi selama itu memang tidak mengganggu kewajiban kita, saya kira, karena mungkin ada apa ya, ada target-target. Tetapi memang kalau itu bisa dituntaskan besok gitu kan, dan tidak masalah. Saya kira setiap kita tahu mengetahui mana yang itu, yang antara kebutuhan dengan keinginan kita. Memanagenya mungkin di sana saja. Baik, itu mungkin yang bisa ditanggapi. Makasih Ustaz. banyak Pak Ustadz. Nuhun. Mangga, Pak sami-sami. Ustadz. Berarti kita harus ini dulu ya. Tergantung niatnya masing-masing untuk pekerjaan sama untuk ilmu. Berarti niat kita mau diapakan ilmu tersebut. Bagaimana untuk pekerjaan juga seperti itu. Tapi kalau satunya untuk yang barang-barang kayaknya saya harus memperbaiki diri dulu deh. Betul. Semoga dimudahkan untuk memperbaiki diri. Nuhun, Pak Insya Allah. Ustadz, Mbak Berta, makasih banyak. Makasih Teh Sama-sama. Sifa. Makanya untuk urusan harta ini di akhirat juga ini ya Ustadz ya. Agak ribet juga urusannya nanti pertanggungjawabannya gitu. Itu juga menjawab apa yang tadi akan saya tanyakan si Ustadz sebagai orang Indonesia yang hidup di negara yang lahir di Indonesia, sebagai muslim terbesar di dunia, tapi korupsinya juga semakin besar. Itu banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Apa yang salah dengan negeri ini? Kalau tentang Islamnya sendiri tidak ada yang salah dengan Islam. Tinggal kita, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai pejabat, pasti akan ada tanggung jawab masing-masing juga. Tinggal kita mau atau tidak mau untuk mengcopy dan realisasikan apa yang sudah diajarkan di agama kita dan hanya memperbesar syukur, memperbesar ketakutan kepada Allah kelak. Silakan Ustadz menutup memberikan kesimpulan dan doa Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak Berta dan semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita terhindar dari godaan dunia yang fana ini, walaupun memang kita berada di dunia dan kita gunakan dunia ini sebagai wasilah untuk meraih akhirat kita dan ridha Allah SWT. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung, kita sama-sama berdoa, ya. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul adalah berkait dengan cinta dunia ini, ya. Karena memang cinta itu terletak di dalam kolbu, ya. Jadi jangan sampai, ini kan ketika kita sholat juga kan sebagai gambaran, itu kan. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ya udah ditancapkan bahwa Allah yang maha besar, yang lain semuanya kecil. Nah, dan ada kalanya kita memang ini dalam implementasinya ketika Allahu Akbar, segala ingat gitu kan, ya segala ingat gitu kan. Ya mungkin di sana yang perlu sama-sama kita terus berlatih. Jadi ketika Allahu Akbar, yakin Allah itu yang maha besar, yang lain adalah kecil. Nah, terkait dengan kehidupan dunia ini memang seperti tadi digambarkan di dalam Al-Quran, kita memang jangan sampai tertipu, walaupun memang kita hidup di dunia, ya. Ada sebuah doa, ya, terkait dengan ini, maka kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya adalah Allahumma inna, ya Allah, kami
memohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu 4 hal itu yang diajarkan sama Rasul. Ya, setelah selesai sholat, terutama sholat subuh itu dibaca. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk, wat-tuqa dan juga ketakwaan, wal-afafa dan juga perlindungan, ya, iffah, harga diri, kemudian wal-ghina dan juga kecukupan, ya, kekayaan. Kekayaan di sana diartikan memang kecukupan, ya. Jadi Allah yang memberikan kecukupan. Karena di dalam Al-Qur'an surat An-Najm itu ada lawanan-lawanan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu yang memberikan, yang menciptakan apa? Adhaka wa abka, tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah itu yang menciptakan juga maut dan lawannya adalah hidup. Khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan lawannya kan. Ya, wa annahu huwa agna wa aqna. Ya, Allah yang menciptakan ataupun yang menjadikan kaya dan cukup. Jadi kaya itu lawannya bukan miskin gitu kan sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang lain tadi tertawa, menangis, kemudian laki-laki, perempuan, kemudian hidup dan mati, kaya itu dengan cukup. Ya, jadi yakin. Ya, jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mencintai dunia yang berlebihan ketika ayat ini kita pahami. Allah yang memberikan kekayaan, wa annahu huwa agna wa aqna, ya, dan kecukupan. Jadi sebenarnya tidak, lawannya bukan miskin, tetapi cukup gitu kan. Semua kita pasti akan dicukupkan sama Allah dimanapun kita berada. Ya. Jadi itu kesimpulannya terkait dengan kajian kita. Jadi kita sama-sama dengan doa yang diajarkan tadi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita meminta kepada Allah petunjuk, kemudian juga ketakwaan, kemudian juga penjagaan harga diri ataupun kesucian diri, afaf, kemudian wal ghina dan kekayaan ataupun kecukupan. Ya, itu kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita senantiasa berada dalam kebaikan dan jalan yang benar. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan qa'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukuru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan sekian, sekali lagi terima kasih Mbak Berta dan semuanya, teteh-teteh, sahabat semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan di dalam menyampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmu-ilmunya yang telah diberikan, atas jawaban dari segala pertanyaan. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah hadir dari awal sampai akhir, juga dari sesi sholawat tadi. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangan selama saya memandu acara. Terima kasih untuk panitia, semua Teh Alfi dan Teh Desi dan teman-teman semuanya. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar nastaghfirullahaladzim 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya, sampai berjumpa di kajian MPP yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Selamat melanjutkan aktivitas.